Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di sebuah smartphone yang sudah banyak request dan pastinya banyak yang penasaran. Soalnya HP ini memiliki harga yang cukup terjangkau, tapi spesifikasi yang ditawarkan itu nggak main-main. Oke, apalagi kalau bukan ini dia Tecno Pova 4. Jadi dengan harga di kisaran 2,3 sampai 2,4 juta rupiah, kita bisa mendapatkan smartphone dengan chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB dan internal disk 128GB. Ya, jadi di harga 2 juta kecil ya, jadi di bawah 2,5 kita sudah mendapatkan MediaTek Helio G9 series. Dan saya rasa ini MediaTek Helio G99 yang termurah ya di tahun 2022 saat ini. Kira-kira bagaimana performa dari smartphone ini yang dimana ini chipsetnya sangat mumpuni, serta kalau dilihat juga ini layarnya sangat besar di 6,8 inci dan dia layarnya masih di HD+. Jadinya harusnya performanya bisa sedikit ngangkat lah daripada yang layarnya di Full HD+. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Sebelumnya untuk pengaturan internet menggunakan mobile data, kemudian brightness saya set di maksimal, begitu juga dengan suaranya yaitu maksimal juga. Untuk screen refresh rate saya set di 60Hz. Kemudian untuk baterai kondisinya masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik cukup disayangkan karena maksimalnya sampai di high dan frame rate-nya high juga. Sehingga pada tes kali ini saya akan memainkannya di grafik high rata kanan. Untuk gameplay overall pastinya sudah lancar jaya, tidak ada kendala sama sekali. Jarang saya temukan adanya lag, paling ya kalau ada lag itu disebabkan oleh jaringan internetnya yang kurang stabil, bukan dari performa smartphone-nya. Untuk touch-nya juga aman karena sudah responsif sehingga saya tidak ada kendala sama sekali saat bermain Mobile Legends. Untuk rata-rata FPS yang didapat tentu sangat tinggi yaitu di 59 FPS. Dan kalau kita lihat grafik FPS-nya ini sangat stabil dan aman. Sehingga untuk bermain Mobile Legends sudah sangat playable. Untuk suhu ini sangat aman karena maksimal hanya sampai di 39,7 derajat Celcius saja. Dan untuk baterainya setelah bermain Mobile Legends kurang lebih 21 menit berkurang sekitar 2% saja. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini maksimal bisa sampai di HD dengan frame rate high. Tapi kalau kita set di grafik smooth dan balance bisa sampai frame rate ultra. Sehingga pada tes kali ini saya memainkannya di grafik balance ultra supaya lebih maksimal untuk FPS-nya. Oh ya, karena cuaca di luar sangat tidak mendukung sehingga saya ubah internetnya menjadi menggunakan WiFi supaya jaringannya lebih lancar. Untuk gameplay tentu bermain PUBG Mobile juga sudah aman jaya, tidak ada masalah sama sekali. Gameplaynya lancar, jarang saya temukan adanya patah-patah yang sampai mengganggu. Hanya saja saat bermain saya rasakan ya ini gerakannya masih agak kurang smooth. Sepertinya ini karena settingan frame rate-nya yang maksimal hanya sampai di ultra saja. Seandainya bisa sampai di ekstrim pasti lebih nyaman lagi. Yang bikin makin nikmat bermain PUBG Mobile di smartphone ini yaitu gyroscope-nya yang sudah hardware. Gerakannya sudah cepat dan responsif sehingga sangat mendukung gameplay kita saat bermain. Rata-rata FPS yang didapat adalah 32 FPS. Masih oke karena di atas 30 FPS. Kemudian untuk grafik FPS-nya ini sedikit naik turun, tapi ya masih bisa dibilang ini cukup stabil. Untuk suhu selama bermain maksimal ada di kisaran 40,3 derajat Celcius, sangat aman. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 21 menit, baterainya berkurang sebesar 4%.
Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu COD Mobile. Untuk grafik cukup disayangkan karena maksimal hanya bisa sampai di grafik medium dengan frame rate high. Tentu di sini saya akan bermain di grafik maksimalnya. Untuk yang pertama, saya bermain di mode multiplayer. Untuk gameplay di mode ini tentu sudah sangat playable dan lancar untuk dimainkan. Gerakannya smooth dan jarang sekali ada patah-patah yang mengganggu. Pokoknya nyaman banget untuk bermain di mode multiplayer. Layarnya juga responsif, jadi saya tidak ada keluhan bermain di smartphone ini. Rata-rata FPS yang didapat adalah 59,2 FPS. Kemudian kita lihat grafik FPS-nya di sini benar-benar sangat stabil, sehingga bermain COD Mobile di mode multiplayer bisa dilibas habis oleh Tecno Pova 4. Kemudian kita lanjut ke mode yang kedua, yaitu Battle Royale. Untuk gameplay overall masih cukup lancar untuk dimainkan, tapi saya rasakan ya ini gerakannya tidak selancar dan sehalus saat bermain mode multiplayer. Karena memang mode Battle Royale ini lebih berat daripada mode multiplayer. Langsung aja kita lihat untuk rata-rata FPS dapat di 39,3 FPS. Kemudian untuk grafik FPS-nya juga bisa dilihat cukup banyak patah-patah ringan selama bermain. Tapi overall itu tidak begitu mengganggu dan grafik FPS-nya masih tetap stabil di kisaran 39 FPS. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 41,6 derajat Celcius. Kemudian untuk baterai setelah bermain COD Mobile sekitar 20 menit baterainya berkurang 2%. Selanjutnya game yang keempat adalah Apex Legends. Untuk grafik maksimal bisa sampai di Ultra HD. Dan pada tes kali ini saya tidak tanggung-tanggung, langsung aja kita set di grafik Ultra HD rata kanan. Untuk gameplay overall bermain Apex Legends dengan grafik maksimalnya ini sudah cukup playable dan nyaman untuk dimainkan. Karena gerakannya sudah lancar dan jarang saya temukan patah-patah yang sampai parah. Hanya saja ternyata di kondisi tertentu, terutama saat di map yang terbuka, sepertinya performanya agak keberatan karena beberapa kali saya rasakan gerakannya yang agak patah kurang lancar. Tapi ini tidak sampai mengganggu untuk gameplaynya. Sehingga kalau mau lebih maksimal bisa diturunkan saja grafiknya. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 38,3 FPS. Kemudian untuk grafik FPS-nya bisa dilihat ini cukup naik turun, yang dimana paling terasa saat ketemu musuh di map yang terbuka. Tapi pada saat FPS-nya turun, overall masih ada di atas 30 FPS, sehingga ini masih playable. Untuk suhu lagi-lagi ini sangat aman karena maksimal hanya di 43 derajat Celcius saja. Setelah bermain Apex Legends sekitar 15 menit, baterainya berkurang 3%.
Kita masuk ke game yang terakhir dan tentu yang paling berat, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di lowest 60 fps supaya lebih maksimal untuk FPS-nya. Untuk gameplay tentu bermain Genshin Impact masih cukup berat dan beberapa kali saya temukan patah-patah. Tapi performa Helio G99 plus RAM 8GB bisa diandalkan di game ini sehingga gameplaynya masih nyaman untuk dimainkan. Untuk rata-rata FPS yang didapat yaitu 29,9 fps. Ya kalau dibulatkan jadi 30 fps. Untuk grafik FPS-nya juga bisa dilihat ini intensitas patah-patahnya cukup minim, apalagi kalau dibandingkan dengan smartphone di harga yang sekelas. Jadinya Tecnopova 4 cukup recommended untuk bermain Genshin Impact. Untuk suhu selama bermain maksimal hanya di 43,2 derajat Celcius. Ini bener-bener adem banget. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 16 menit, baterainya hanya berkurang 2% saja. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Tecnopova 4? Ya, saya rasa ini adalah sebuah smartphone termurah di bawah 2,5 juta rupiah yang paling powerful saat ini. Soalnya kita sudah melakukan gaming test dan itu hasilnya sangat positif. Ya, dimana beberapa game itu hampir semuanya bisa dilibas ya oleh Tecnopova 4 dan untuk FPS-nya yang didapat juga masih sangat mumpuni. Jadi gameplaynya semuanya aman dan dia juga memiliki fitur-fitur yang bisa mengangkat dari performa gamingnya. Jadi seperti gyroskopnya itu sudah hardware, kemudian baterainya jumbo yang dimana cukup awet, serta suhunya ini benar-benar beda sama MediaTek Helio G96 atau G95, yang dimana saat tes ini sangat dingin ya, dia tidak tembus di 45 derajat Celcius. Mungkin itu juga ada penyebab karena saya mainnya menggunakan WiFi, soalnya ini cuacanya lagi buruk, jadinya saat saya menggunakan Bayu itu sinyalnya naik turun. Sehingga untuk masalah gaming saya rasa Tecnopova 4 ini benar-benar recommended untuk kalian yang budgetnya mepet, jadi mungkin di bawah 2,5 juta rupiah. Paling yang saya sayangkan di Tecnopova 4 ini yaitu untuk gamenya grafiknya masih banyak yang kurang maksimal ya. Jadi seperti di PUBG Mobile itu belum terbuka untuk frame rate-nya ekstrim tapi masih di ultra. Kemudian untuk COD Mobile itu juga masih sangat kurang ya terbuka grafiknya, dan Mobile Legends juga grafik ultra masih belum terbuka. Mungkin MediaTek Helio G99 itu softwarenya masih belum begitu kompatibel ya dengan game-game saat ini. Jadi mungkin setelah ada update software atau update gamenya mungkin bisa terbuka untuk grafik lainnya yang lebih maksimal supaya pengalamannya lebih mantap lagi. Sehingga untuk Tecnopova 4 ini benar-benar recommended untuk kalian yang hobi gaming tapi budgetnya tipis di bawah 2,5 juta rupiah. Mantap. Oke, cukup sekian gaming test dari Tecnopova 4. Apabila ada masukan saran boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legawi sampai smart buat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.